لبيك اللهم لبيك لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي القائل بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. Rabbi syarah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min lisana yafqahu qaulana amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan daripada kajian kita, pengajian kita tentang ilmu tauhid yang berkaitan dengan sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tak lupa kita mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita jadikan sebagai pembahasan pada pengajian kita malam hari ini, yaitu sifatnya Allah Subhanahu wa taala wahdaniyah, yang maha tunggal. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang sifatnya Allah Subhanahu wa taala wahdaniyah ini, maka ada dua yang kita bisa jadikan sebagai objek pembahasan jika kita membandingkan dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Manakah itu adalah Allah Subhanahu wa taala bersifat ahadiyah, tunggal. Kemudian yang kedua wahdaniyah, tidak terdiri dari beberapa unsur. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berbicara masalah adad, jumlah, makanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah esa atau tunggal, yang mana ketika kita mengatakan bahwa esa atau tunggal ini, maka tidak ada bilangan setelahnya. Berbeda sekiranya kita mengatakan bahwa Tuhan itu satu, maka setelah satu pasti ada dua, tiga dan seterusnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu bersifat tunggal, bersifat esa. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala satu-satunya al-wujud, ya, yang ada dengan sendirinya. Itulah ketika kita kembali melihat dalam ayat yang saya sebutkan tadi dalam surah Al-Ikhlas, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Tuhanmu itu adalah esa, Allahus samad, Allah yang tempat kita bergantung, lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, yang mana tidak ada yang sama, tidak ada yang setara dengan makhluk yang ada. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah mempergunakan kata ahad. Ya, kenapa? Karena di dalam bahasa Arab itu biasanya ketika ada
yang disebutkan karena segala sesuatu itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berpasang-pasangan. Ya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada langit, ada bumi, ada panas, ada dingin dan sebagainya. Nah, hanya satu di muka bumi ini, atau hanya satu yang segala sesuatu yang ada itu yang tidak mempunyai pasangan. Siapakah itu? Adalah Allah. Itulah sehingga Allah mempergunakan kata ahad. Ya, karena itulah tadi saya katakan dalam bahasa Arab itu segala sesuatu itu mempunyai pasangan-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan. Kalau di dalam bahasa Arab ada namanya muzakkar, ada namanya muannas. Muzakkar itu menunjukkan kepada laki-laki, muannas itu menunjukkan kepada perempuan. Nah, kata ahad ya, ini adalah kata yang muzakkar yang tidak ada muannasnya. Ya. Kata yang berbentuk laki-laki yang mana tidak ada bentuk perempuannya. Nah, jadi sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam bahasa sendiri itu tidak menunjukkan bahwa yang namanya ahad itu tidak ada lawan jenisnya. Artinya bahwa ketika kita berbicara masalah Allah Subhanahu wa taala dengan namanya ahad, al-ahad, karena Allah Subhanahu wa taala tidak punya pasangan. Nah, kemudian jika juga kita mau melihat bahwa sekiranya Allah Subhanahu wa taala mempunyai pasangan, maka pasti ketika akan melakukan suatu kebijakan-kebijakan, apakah itu perintah atau larangan, bisa jadi sekiranya ada pasangannya, maka pasangannya ini tidak sependapat dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang berkuasa itu ada dua. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya berkuasa, makanya segala sesuatu apa yang ada di muka bumi ini dan apakah itu yang telah terjadi, sementara terjadi, dan yang akan terjadi itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala sendirinya. Ya, inilah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, di dalam Al-Qur'an pun ya ditegaskan bahwa lau kana fihi alihatani lafasadata. Sekiranya Tuhan itu ada dua, maka pasti akan hancur. Ya, bumi ini pasti akan hancur. Kenapa demikian? Karena itulah tadi, bisa saja ada kebijakan-kebijakan yang ingin diambil oleh si A, tapi si B-nya tidak sependapat, tidak setuju, sehingga bisa saja terjadi pertengkaran. Dan ketika terjadi pertengkaran di antara keduanya, lafasadata, pasti akan terjadi kehancuran. Itulah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi saya katakan, sebagaimana pembahasan kita yang lalu, Allah Subhanahu wa taala tidak mau disyirikatkan, tidak mau disyirikkan, karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini hanya atas kehendaknya. Ya, dia tidak mau ada intervensi dari kehendak-kehendak yang lain. Ya, jadi inilah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang yang beriman harus meyakini itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang melakukan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, dan satu-satunya tempat kita bergantung hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, kalau kita lihat daripada sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tunggal atau yang Esa, ini adalah wahdaniyah, satu kesatuan. Apa maksudnya satu kesatuan? Ya, karena lawan daripada wahdaniyah itu adalah at-ta'addud, berhitung. Ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, itulah sehingga sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bandingkan dengan makhluknya, kita manusia. Ya, kita saja manusia ini terdiri dari 5 unsur. Ya. Unsur yang pertama adalah jasmani, itulah lahiran, istilahnya
ya dalam bahasa Bugis kita malahireun. Kemudian ada namanya batin. Yang batin ini terbagi kepada 4. Yang pertama adalah akal. Yang kedua adalah nafsu. Yang ketiga adalah ruh. Dan yang keempat adalah qalb, hati. Jadi sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manusia itu terdiri, ketika kita berbicara masalah bahwa manusia terdiri dari unsur jasmani dan rohani, maka maksud daripada jasmani dan rohani itu, jasmani inilah yang nampak, kemudian yang rohani ini itulah yang 4 saya sebutkan tadi. Nah, proses bayi di dalam janin seorang ibu nanti dikatakan ruh atau nanti disebut sebagai manusia ketika dia setelah berumur 120 hari. Kalau dia hanya berproses sebagai makhluk dari setitik mani dengan ovum, kemudian setelah itu berubah menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian menjadi tengkorak, kemudian tengkorak itu dibalut lagi dengan daging, maka itu belum namanya manusia. Makanya sidang jamaah, ketika ada seorang ibu yang lagi hamil, di scan mau dilihat perkembangan bayi yang ada di dalam janinnya itu sebelum cukup 4 bulan atau sebelum cukup 120 hari itu belum ada terdeteksi denyutan nadinya. Ya. Dek pagaga iero gerakan jantung. Ya, kenapa? Karena memang belum berbentuk manusia, baru jasadnya. Nanti setelah 120 hari itu baru namanya manusia, karena disitulah telah ditiupkan ruh masuk ke dalam jasadnya ini tadi seorang bayi ini. Jadi yang namanya manusia itu, yang namanya rupa tahu itu adalah pada saat bersatu jasmani atau lahiriah dengan batinnya. Kemudian ketika manusia itu terpisah lagi ketika meninggal, terpisah antara ruh dengan jasadnya, makanya disebut lagi bukan lagi manusia, mayit atau jenazah. Ini juga yang perlu kita bedakan, apa perbedaan antara tomate sebagai jenazah. Kadang kita samakan, ifa pasti pada agar ya tomate agar ya jenazah. Yang namanya mayit, ya, orang mati itu adalah yang sebelum dimandikan, sebelum dikafani, sebelum disolati, mayit namanya. Tetapi setelah dimandikan, setelah dikafani, makanya disebut lagi dengan jenazah. Jadi tidak ada itu orang mati yang dikuburkan itu jenazah. Dan tidak ada juga jenazah yang kemana-mana. Karena kalau ada yang jenazah yang kemana-mana, ya kalau kita sebut dalam bahasa Bugis itu pocong, ya. Ini itu dalam istilah budaya kita ada namanya pocong yang kadang orang dapatkan, ya, orang mati jalan-jalan. Kalau memang sebelum dikafani maka dia itu namanya al-mayyit. Ini sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kembali kepada persoalan bahwa yang namanya manusia itu terdiri daripada at-ta'addud, dari beberapa unsur. Kalau salah satu di antara unsur kemanusiaan ini yang tidak ada, maka biasanya mereka itu disebut dengan tomate joka-joka, orang hidup yang berjalan. Kenapa demikian? Misalnya ada orang yang buta hatinya, dia tidak tahu membedakan mana yang baik, mana buruk, mana yang namanya pahala, mana yang namanya dosa, ya, mana yang namanya akhlakul karimah, mana yang namanya akhlakus sayyi'ah. Karena kenapa? Hatinya tidak berfungsi. Inilah juga kadang yang menjadi masalah. Tahu, kita anggap mereka sebagai manusia tetapi tidak berfungsi dengan normal. Orang yang tidak berfungsi akalnya, ya, disebut dengan orang gila. Ya, kenapa? Karena salah satu di antara unsur yang ada di dalam dirinya ini tidak berfungsi. Apalagi kalau memang tidak ada ruhnya. Nah, orang mati namanya. Nah, inilah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
itulah membuktikan bahwa manusia itu adalah at-ta'addud yang tidak bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala yang wahdaniyah. Ya. Nah, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya pembahasan-pembahasan seperti ini mudah-mudahan menambah wawasan kita, menambah pengetahuan-pengetahuan kita, khususnya yang berkaitan dengan akidah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala ahad, karena Allah Subhanahu wa taala ini wahdaniyah, itu lagi kembali bahwa Allah tidak mau disekutukan dengan yang lain, macaifung Allah taala. Dan orang nanti pada saat di hari kemudian, pada saat dia hidupnya biasa melakukan yang namanya kemusyrikan, pada saat di padang mahsyar mereka ini sudah bingung, karena pada saat itu manusia sudah dihisab. Semua kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukannya akan dihitung. Orang yang sering melakukan kemusyrikan, orang yang sering melakukan kemusyrikan waktu hidup di dunia, maka dia akan pergi mencari siapa yang pernah dulu dia musyrikkan dengan Allah ketika hidup di dunia. Nah, pada saat dia mendatangi yang sering dimusyrikkan itu, apakah yang berbentuk gaib atau memang itu adalah bahagian daripada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lahiriah, maka pada saat dia mendatanginya dia mengatakan, saya tidak mampu memberikan kepadamu pertolongan. Nah, pada saat itulah sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyesalan yang dilakukan oleh orang-orang yang pernah melakukan kemusyrikan ketika hidup di dunia akan merasakan penyesalan yang sangat berat, dan penyesalan pada saat itu tidak ada lagi gunanya. Kenapa? Karena hanya lillahi wahidil qahar, hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang berkuasa pada saat itu. Tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang maha kuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sehingga ya perlu kita berhati-hati, perlu kita memahami dengan baik dan benar tentang ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sehingga juga kadang ya, kita mengatakan bahwa dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mengeluarkan manusia dari alam kejahilan menuju kepada alam terang benderang. Manakah yang dimaksud dengan alam kejahilan itu? Manakah yang dimaksud dengan alam kebodohan itu? Kebodohan yang paling besar adalah pada saat kita mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang manakah dimaksud dengan dunia yang terang benderang? Pada saat kita mentauhidkan Allah, itulah sehingga kita senantiasa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, apakah kita generasi sekarang ini tidak menganggap bahwa zikir-zikir yang mereka lakukan itu bermanfaat bagi kita atau tidak? Nah, untuk menguatkan keimanan kita, ya, menguatkan keimanan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat wahdaniyah, adalah senantiasa membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itulah sehingga ya juga dalam salah satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jaddidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah. Perbaharulah imanmu itu dengan senantiasa membaca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya, iman ini kita harus senantiasa perbaharui, karena yang namanya iman keluar masuk. Disebutkan di dalam Al-Quran, bisa saja orang beriman di waktu pagi, kemudian dia ingkar ketika waktu siang,
waktu sore kembali menjadi beriman, dan di waktu malamnya kembali lagi menjadi kafir. Nah, itulah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita senantiasa membaca zikir ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, karena itulah yang akan menguatkan dan memperbaharui daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya iman itu bisa saja dia keluar tanpa kita rasa. Kita melakukan kesalahan-kesalahan, kita melakukan kemusyrikan-kemusyrikan, kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama kita. Namun setelah itu kita sadar, dan setelah sadar maka kita mengucapkan dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu kalau berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pasti akan diampuni. Nak dampungi pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita tekankan untuk menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepat tak apa sewata, ya. Kita harus menjaga takwa kita, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kita, ya, karena yang namanya iman itu adalah ikrarun bil lisan, diucapkan dengan lidah, wa tasdikun bil qalbi, dibenarkan dengan hati, wa amalun bil arkan, dan kita lakukan dengan badan kita ini. Nah, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai kesimpulan adalah bahwa kita harus mempercaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu-satunya atau tunggal atau esa yang harus kita sembah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala itu dari segi jumlah dia tunggal. Kemudian dari segi zat, ya, dia itu wahdaniyah. Nah, lawannya adalah ta'addud, berbilang, berjumlah. Sehingga kita makhluk ini, apalagi kita manusia, jumlah yang ada di dalam diri kita ini, ya, yang kita sebut dengan jasmani dan rohani, itu terbagi kepada 5. Yang pertama inilah lahiriah, yang kedua adalah nafsu, yang kedua adalah akal, yang ketiga adalah hati, dan yang keempat itu adalah ruh. Nah, kesemuanya ini harus kita jaga kebersihan dan kesuciannya. Untuk menjaga kebersihan daripada lahiriah kita, itulah dengan mandi, itulah dengan berwudu, itulah dengan bertayamum. Kemudian untuk menjaga batin kita adalah dengan cara berwudu, dengan cara beristighfar, dengan cara bersabar, dengan cara bersyukur, sehingga insya Allah pada saat nanti dia panggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita datang hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dalam keadaan suci, dan juga kita akan kembalikan dalam keadaan suci. Itulah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sehingga pada saat setelah kita mengerjakan wudu, kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Ya Allah, jadikanlah aku, Allahumma ja'alni minat tawwabin, orang yang bertobat, waj'alni minal mutatahhirin, dan orang yang bersih, waj'alni min ibadika sholihin, dan jadikanlah saya sebagai hamba-hambamu yang saleh, ya. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Nah, inilah yang senantiasa kita baca sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita berdoa, itulah tadi kita membaca kedua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Karena syahadat inilah yang merupakan kunci sehingga kita bisa menyaksikan alam syahadah ini. Ini mungkin yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.